Shalom saudaraku, Shalom. selamat bertemu kembali dalam ibadah Cool Online pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Yes, saya percaya ketika hati kita melekat kepada Tuhan, Dia sendiri yang akan memberkati, melindungi, bahkan Allah Immanuel yang selalu menyertai kita sampai pada saat ini. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Allah, sahabat kita yang sejati. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
Terima kasih Bapa, buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Allah yang boleh kami alami sampai saat ini. Dikala kami jatuh, Engkau yang selalu menolong kami. Dikala kami lemah, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Allah kita yang kudus, sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, Dialah Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus, haleluya. Tuhan kekuatan kami, kami sembah, kami datang menyembah. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yes. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, hanya Engkau, Juru Selamatku,
hadirat-Mu, kami boleh merasakan kekuatan yang baru, Tuhan. Ya Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu dengan imanmu katakan, sembah Kau Allahku, Kau Bapa kami, Bapa dan sahabatnya, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami percaya Engkau yang terus bersama-sama dengan kami. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh baik seperti Engkau. Kami punya Allah yang selalu memberikan pertolongan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali bersama-sama di dalam Cool Online. Kita sudah bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan dan doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, hadirat Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang ada di dalam keluarga-keluarga, dalam rumah-rumah masing-masing, percayalah bahwa malam ini kasih Tuhan turun atas kita semua. Amin. Hadirat Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi, dan Tuhan sedang menguatkan yang lemah, sedang meneguhkan yang mulai letih lesu saat ini. Kasih Tuhan sedang melawat setiap kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah keadaan yang secara manusia itu tidak mudah. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala sesuatu. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita satukan hati kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Engkau hadir memberkati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Engkau hadir memberkati kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau yang setia, menyertai, memimpin, menuntun kami di dalam segala musim hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Dan malam ini kalau kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan, ajar hati kami untuk kami boleh memahami apa menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Roh-Mu berbicara atas kami semua Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua yang akan mendengar dengan telinga seorang murid untuk kami mendengar, tanggap dan mengerti dan kami boleh melakukannya. Hamba-Mu yang sangat terbatas Tuhan, dengan segala sesuatunya Tuhan, berpengurapan Tuhan memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di Bandar Lampung, yang ada di seluruh cabang-cabang Rayon 17, kita percaya hari-hari ini waktunya bahwa Tuhan sedang melawat setiap kita dengan caranya sendiri. Saudara, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati, bangkit lagi, dan kita sudah memperingati kenaikannya. Dia sudah naik ke surga. Dikatakan sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia setia mengunjungi murid-muridnya yang dalam segala keadaan mereka. Ada mereka yang sedang sedih, ada mereka yang sedang putus asa, ada mereka yang mungkin dalam keadaan frustasi, ada mereka yang juga mungkin dalam keadaan kecewa dengan keadaan. Tapi Tuhan Yesus memandang setiap mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan dari setiap kita yang hari ini juga mungkin mengalami hal yang sama dengan murid-murid pada waktu itu. Mungkin kita dengan keadaan hari-hari ini yang kita alami. Pandemi sudah setahun lebih ya kita lewati, tapi belum berakhir. Tapi kita percaya segala sesuatu ada waktunya, amin. Tidak akan selama-lamanya itu ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga yang sudah mengalami karena pandemi, sehingga kita terpaksa harus kehilangan usaha. Terpaksa apa yang selama ini bisa kita lakukan harus berhenti. Dan mungkin juga ada yang sedang kehilangan orang-orang yang dikasihi itu, yang dikasihinya dalam keluarga. Seperti keadaan murid-murid pada waktu itu. Tapi pada waktu itu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam dengan kesedihannya. Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam dalam kegagalannya. Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam dengan kekecewaannya. Tuhan setia melawat mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan melawat setiap mereka. Tuhan mengunjungi mereka. Ada yang perjalanan ke Emmaus, Tuhan menjumpai mereka. Ada yang di Galilea, Tuhan mengunjungi mereka. Dan waktu Tuhan mengunjungi mereka, ada sesuatu yang terjadi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus mengunjungi murid-muridnya yang ada di pantai Danau Tiberias. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, ayo buka Alkitabnya. Atau Al-HP ya, sekarang lebih simpel Al-HP ya. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Telinga kita mendengar dan roh kita juga bangkit, sebab iman timbul dari pendengaran firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat ke-14. Kemudian dari judulnya, Yesus menambahkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang ke perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Itu Simon Petrus naik ke perahu itu, menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun
sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Kisah yang ada di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 tadi mengisahkan bagaimana kondisi murid-murid pada waktu itu ketika dia kehilangan di sini, dia kehilangan figur seorang guru, figur seorang pemimpin, figur seorang teladan yang selama ini dia banggakan karena selama ini dia bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat bersama-sama dengan mereka. 5 roti 2 ikan dijadikan berapa? 5.000 bahkan lebih ya, 12 bakul dikatakan di situ. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati hidup kembali. Tapi hari itu mereka diperhadapkan bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Sebelum dia mati pun dia sudah mengatakan bahwa harinya akan tiba, bahwa dia akan diserahkan. Tapi murid-murid tidak menyadari hal itu. Waktu ketika dia merasa ditinggalkan, frustasi melanda mereka, kekecewaan melanda mereka, kebingungan melanda mereka. Bahkan bukan hanya itu, banyak di antara mereka yang putus pengharapan. Banyak di antara mereka yang tidak tahu lagi mau berbuat apa. Kondisi seperti ini seringkali juga kita alami hari-hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini juga sedang mengalami kehilangan, kebingungan, tidak tahu mau melanjutkan, mau melakukan apa, tidak tahu mengambil keputusan apa, seperti murid-murid pada waktu itu. Dikatakan di sini, ketika sesuatu yang tidak baik dialami. Kalau waktu itu pada murid-murid, mungkin hari-hari ini atas kehidupan kita, kecenderungan yang terjadi di dalam setiap manusia. Kalau hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang di luar ekspektasi atau di luar dugaan terjadi, yang tidak seperti yang kita harapkan, seringkali yang terjadi. Coba kita lihat seperti murid-murid pada waktu itu. Kita lihat di ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kecenderungan setiap orang pada waktu dia mengalami kesusahan, pada waktu dia mengalami jalan buntu, pada waktu dia mengalami kekecewaan, kehilangan, kecenderungan setiap orang adalah kembali kepada cara hidup yang lama. Seperti Petrus. Petrus sudah dipanggil sama Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi waktu kondisi diperhadapkan oleh Petrus, dihadapkan kepada Petrus, diperhadapkan dengan kehilangan, diperhadapkan dengan kekecewaan, diperhadapkan dengan tidak tahu mau berbuat apa. Petrus yang ada di dalam pikirannya, dia mau kembali pada kehidupan yang lama. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita cek kehidupan kita. Waktu mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan. Kondisi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan kita akan alami seperti sekarang ini. Pandemi berlangsung begitu lama sehingga mungkin usaha yang tadinya lancar-lancar saja tiba-tiba kita mengalami pergumulan. Keluarga yang biasanya lancar-lancar dan damai-damai tiba-tiba mengalami pergumulan. Dan bukan hanya itu, mungkin banyak hal yang terjadi yang kita alami sehingga membuat kita tidak tahu kita mau berbuat apa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti Petrus? Mau kembali kepada hidup yang lama, mau kembali pada cara yang lama dikatakan, bukan lagi cara-caranya Tuhan, tapi dengan caranya sendiri. Sebagai seorang nelayan, dia ahli untuk menangkap ikan, Bapak Ibu. Dan dia pikir, ya saya kan keahliannya menangkap ikan, udahlah balik lagi, saya akan menangkap ikan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali menjadi penjala ikan. Padahal rancangan Tuhan buat Petrus bukan untuk menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia, menjadi alatnya Tuhan. Tapi ketika mereka mengalami
situasi yang tidak baik, dia mencoba untuk memakai kekuatannya sendiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama mengalami seperti apa yang Petrus alami? Waktu tekanan datang, waktu kehilangan datang, waktu kekecewaan datang, apakah kita juga akan kembali pada hidup kita yang lama sebelum kita kenal Tuhan Yesus? Sebelum kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebelum kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, apa kita mengenai cara-cara kita? Apakah kita mengingat pengalaman kita yang dulu? Mungkin kita punya keahlian, kita punya skill, mungkin kita juga punya sesuatu yang lebih dari yang lainnya. Kita mulai kembali ke sana, padahal bukan itu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang Tuhan ingatkan untuk kita hari ini, seperti waktu Petrus mengalami kekecewaan, seperti Petrus waktu itu mengalami kegagalan, Tuhan mau biar setiap kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita terus kembali pada hidup yang lama, seperti apa yang dialami Petrus, semalam-malaman dikatakan, dia mencoba untuk melakukan bagiannya, keahliannya yang dulu pernah dia miliki, tapi hasilnya nihil, kegagalan yang dia dapati. Dia tidak mendapatkan apa-apa, padahal caranya sudah benar. Nangkap ikan itu memang malam ya, nggak siang-siang bolong, malam dia menangkap ikan. Dan dia melempar jalannya, pasti dia tahu jalannya pasti ya tepat pada tempatnya seperti waktu dia pengalaman dia dahulu. Tapi dikatakan di Alkitab, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hari ini pun Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Waktu kita dalam kebingungan, waktu kita dalam kelemahan, waktu kita dalam kekecewaan, mungkin kehilangan, putus asa, apakah kita akan kembali pada cara kita yang lama? Apakah kita akan mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita akan mengandalkan pengalaman kita yang dulu? Ataukah kita akan mengandalkan skill kita saja? Tuhan katakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang diberkati, yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tapi orang yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri, dia seperti padang rumput, dikatakan, yang pagi dia akan hijau, sore dia akan kering dan mati. Nah, hari ini mari kita cek hidup kita. Apakah kita sedang mengandalkan Tuhan ataukah kita sedang mengandalkan diri kita sendiri karena kondisi dan keadaan yang sedang kita alami. Tapi yang Tuhan ingatkan bagi kita semua, mari kembali andalkan Tuhan, kembali percayai Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rancangkan itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita sedang mengalami frustasi, mungkin kita sedang mengalami kehilangan arah, mungkin kita juga sedang mengalami putus asa, kita merasa gagal, kita merasa sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa-apa. Tapi ingat, Yesus sudah bangkit dan Dia akan melawat, akan menjumpai kita untuk memberikan kita pengharapan yang baru. Mari sama-sama kita cek hidup kita dan kita mulai belajar, biar apa yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya pada waktu itu, kita tidak mengalami hal yang sama, tapi kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengerti akan rencana Tuhan. Lewat apa yang sudah kita belajar malam ini, apa yang dialami Petrus, apa yang dialami murid-murid pada waktu itu, kita akan belajar apa sih yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kekecewaan, pada waktu kita mengalami putus asa, pada waktu kita mengalami hal-hal yang tidak baik yang harus kita lakukan. Kita akan sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan. Dikatakan di ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang kelima dikatakan di sini. Apa yang harus kita perhatikan? Ayat yang kelima dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak, tidak ada." Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Ayat yang kelima, ayat yang keenam dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang sedang putus asa, yang akan coba kembali pada masa lalunya. Dia berkata, "Tebarkanlah jalanmu," dikatakan. Dia mendengar suaranya Tuhan dan dia tidak membantah. Dia bukan hanya tidak membantah, tapi dia juga tidak pikir-pikir panjang lagi. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kerjakan apa yang Tuhan katakan. Dikatakan, ini berbicara tentang ketaatan.
Bukankah tahun ini kita masuk dalam tahun taat dan percaya? Saudara, kalau mungkin hari ini kita juga sedang mengalami kekecewaan, kita juga sedang mengalami sesuatu yang tidak baik, sama-sama kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta arahan Tuhan. Seperti Petrus, waktu dia dijumpai oleh Tuhan, Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu. Padahal dia sudah melakukannya. Malam pula dia melakukannya dengan cara menurut cara yang benar untuk menangkap ikan. Malam-malam, ini siang-siang dikatakan. Tuhan suruh, tebarkanlah jalamu. Dan waktu dia taat melakukan, dia tebarkan jalannya, maka dia mendapatkan ikan itu. Seringkali Bapak Ibu, kita berpikir kita punya skill, kita punya keahlian aja, kita sudah pakai, hasilnya nihil. Lah ini gak masuk akal. Siang-siang suruh kembali lagi, bahkan di tempat yang cetek dikatakan. Itu bukan tempat yang dalam ya, karena tidak jauh dari pantai dikatakan. Tebarkanlah jalamu, kayaknya hal yang mustahil untuk dilakukan untuk mendapatkan ikan. Tapi waktu mereka taat melakukannya, dikatakan di sini, mereka memperoleh hasilnya. Mereka memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya, dikatakan di situ. Petrus memperoleh ikan-ikan yang banyak karena dia taat kepada Tuhan. Dan lewat ayat ini Tuhan mau berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin kita dalam kebingungan, kekecewaan, ketakutan, dan kehilangan arah. Dengarkan apa kata Tuhan kepada kita. Tuhan itu berbicara dengan banyak cara. Bisa lewat lagu pujian yang kita dengarkan, Tuhan berbicara kepada kita. Bisa lewat firman Tuhan yang kita baca, dia berbicara kepada kita. Bisa juga lewat pembacaan firman Tuhan atau renungan yang kita baca setiap hari, Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin secara manusia, aduh gak mungkin, rasanya ini kayaknya mustahil banget deh. Gak mungkin kalau kita lakukan itu akan mendapatkan hasil. Tapi waktu kita taat kepada Tuhan, sebab Tuhan hanya mencari hati yang taat dan mau melakukan kehendaknya, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Amin. Jadi Tuhan katakan untuk kita semua malam ini, taat, dengarkan apa kata Tuhan, dan taati apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama dikatakan, dengarkan suaranya dan lakukan apa yang menjadi perintahnya dengan tidak berbantah-bantah. Maka bagian kita, bagiannya Tuhan akan melakukan untuk kita semua. Yang kedua dikatakan di sini, kalau yang pertama kita harus taat. Yang kedua, ayat yang ke-7 dan yang ke-8 di sini dikatakan, waktu Tuhan melawat, waktu Tuhan menjumpai di dalam keadaan putus asa, di dalam keadaan kekecewaan kita. Ayat yang ke-8 dikatakan di sini, 7 dan ke-8. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dikatakan Petrus yang tadinya putus asa, yang tadinya kehilangan semangat, yang tadinya udah gak tahu lagi mau berbuat apa, tapi waktu tahu ada Tuhan di tempat itu, bangkit kembali semangatnya. Tadinya dia gak berpakaian, tiba-tiba dia pakai lagi bajunya dan dia langsung terjun ke danau tanpa memikirkan danau itu dalam apa enggak. Tapi kalau dikatakan di sini memang mereka tidak jauh dari pantai, berarti gak terlalu dalam ya. Dia langsung tahu, oh itu Tuhan. Dikatakan ada semangat yang baru bangkit waktu Tuhan menjumpai mereka. Hari-hari ini mungkin kita juga sudah mulai letih, jenuh, mungkin sudah capek. Bahkan ada Bapak Ibu Saudara yang sempat WA ke saya bilang ini, Mbak, aduh aku udah bosen banget ibadah online terus. Aku udah bosen loh di rumah terus ibadahnya, udah pengen banget loh ibadah onsite loh, ketemu bareng-bareng loh. Saya bilang waktunya akan tiba. Tunggu waktunya Tuhan. Jadi jangan pakai waktu kita, saya bilang. Tuhan itu bisa melawat kita di mana aja. Contohnya ini para murid. Mereka ada di Galilea, mereka ada di tepi danau, tapi Tuhan tetap menjumpai mereka. Dan ketika Tuhan menjumpai mereka, semangat mereka bangkit, kejenuhan mereka hilang, putus asa mereka hilang dari hidup mereka. Mereka bangkit dan mereka bersemangat kembali. Kita juga mungkin yang sudah, aduh saya ini udah capek ibadah di rumah terus, aduh saya ini udah gak pernah kumpul-kumpul lagi, gak enak, kesepian di rumah gitu ya. Percayalah, waktu hati kita
tetap mengandalkan Tuhan, waktu hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, kita percaya Tuhan pasti melawat kita dimanapun kita ada. Bahkan seperti kul-kul sekarang ini, dalam kul online seperti ini, Tuhan bisa menjumpai kita. Sehingga kita yang jenuh, kita yang capek, kita yang sudah mulai bosan ibadah sendirian di rumah seperti nonton, banyak yang orang yang ngomong gitu ya, seperti nonton, Tuhan menjumpai kita secara pribadi, sehingga kita dibangkitkan semangatnya kembali untuk melayani Tuhan. Kita dibangkitkan lagi semangatnya kembali untuk kita mengikut Tuhan. Kita dibangkitkan kembali semangatnya untuk kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kita tidak kembali pada hidup yang lama, tapi kita bangkit kembali. Sekalipun kita melewati, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang harus dilewati. Seperti Petrus yang sudah mengalaminya, biarlah setiap kita juga mengalami akan hal ini. Kebangkitan Tuhan, waktu Tuhan melawat, waktu Tuhan menjumpai, waktu Tuhan menampakkan diri dalam setiap kehidupan kita dengan caranya ya, dengan caranya Tuhan, bukan dengan persepsi kita, dengan caranya Tuhan. Maka sesuatu itu harus terjadi dalam hidup kita. Yang mustahil itu bisa jadi dan mungkin untuk kita terima. Seperti Petrus yang mustahil mendapatkan ikan, dia menerima. Dia mendapatkan hasilnya, yang harusnya gagal dia jadi berhasil. Yang kedua, yang tadinya sudah putus asa, loyo, capek dan sudah bosan, bangkit kembali semangatnya untuk melayani Tuhan. Kalau dibilang melayani Tuhan, bukan hanya yang kayak di depan begini pegang mikrofon ini melayani Tuhan, atau yang mungkin yang pegang kamera yang jalan-jalan gitu nge-shoot itu melayani Tuhan, atau yang nyalamin jemaat itu melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan bisa berbicara banyak hal. Waktu engkau melakukan yang terbaik bagi keluargamu, itu melayani Tuhan. Waktu engkau berdoa untuk yang ada di sekelilingmu, waktu engkau berdoa untuk orang-orang yang kau temui, mungkin mereka yang sedang sakit, mungkin mereka yang dalam pergumulan, engkau bawa dalam doamu, itu juga melayani Tuhan. Lakukan hari-hari ini apa yang masih bisa engkau lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan membangkitkan kembali semangat hidup kita, semangat dan gairah kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Jadi putus asa, hilang arah, itu tidak akan lagi mengikat setiap kita. Yang kedua, yang ketiga dikatakan, ini nanti dibaca aja di rumah ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 ya. Waktu mereka sudah mendengarkan arahan Tuhan, mereka juga sudah bangkit semangatnya kembali. Dikatakan Tuhan itu menyediakan berkat buat mereka. Berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan yang begitu luar biasa. Ikan-ikan yang besar sampai hampir gak ketarik sama perahu mereka. Berkat itu, ikan itu berbicara dengan berkat yang luar biasa. Dan itu juga berbicara untuk kita semua. Mungkin hari ini kita masih belum melihat, mungkin hari ini kita masih belum ada di depan mata kita. Tapi percayalah, Tuhan itu sudah sediakan. Bahkan dikatakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, Tuhan itu sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa biar semua anggota KUL yang ada di Rayon 17 ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang siap untuk menerima apa yang sedang Tuhan sediakan di depan sana. Tapi bukan orang-orang yang putus asa, orang-orang yang bosan, orang-orang yang sudah frustasi. Tapi karena Tuhan sudah bangkit melawat setiap kita, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk kita semua. Nah, malam ini pesan Tuhan untuk kita semua. Mungkin kita sedang mengalami apa yang murid-murid sedang alami, tapi pesan Tuhan untuk setiap kita. Yang pertama, jangan pernah mau kembali pada cara hidup yang lama. Jangan andalkan kekuatanmu, keahlianmu, pengalamanmu. Jangan pernah kau banggakan itu. Karena waktu engkau jauh dari Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mendapati semuanya maksimal engkau dapati. Bukan hanya itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Waktu masalah sedang ada di depan kita, jangan fokus pada masalah itu. Jangan mau kita terus diikat oleh masalah itu dan dikuasai oleh masalah itu sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan. Seperti murid-murid pada waktu itu ditanya sama Tuhan, "Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk?" Mereka tidak tahu kalau itu Yesus, karena mereka terlalu tertutupi oleh masalah yang mereka hadapi. Dan hari ini mungkin juga saudara mengalami, mungkin ada masalah, ada pergumulan yang saudara hadapi. Jangan fokus ke situ, fokuslah kepada Dia, Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Biarlah setiap kita hari-hari ini terus Tuhan akan bawa kita menjadi orang-orang yang mau bangkit di hadapan Tuhan,
mendengarkan apa yang Tuhan katakan dan melakukan dengan ketaatan, tanpa kita harus berargumentasi, tanpa kita harus berbantah-bantah, tanpa kita harus berpikir-pikir panjang untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Lakukan. Kalau Tuhan suruh, kalau engkau mau sembuh, ampuni, lepaskan pengampunan. Apa itu sih? Apa hubungannya mengampuni dengan kesembuhan? Ada di dalam Yakobus dikatakan saling mengaku dosa, saling mengampuni, maka Tuhan akan menyembuhkan, dikatakan Yakobus 5 ya. Kalau Tuhan mengatakan taburlah, maka Tuhan akan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Lakukan dengan tanpa berpikir panjang, tanpa kita berargumentasi. Kalau dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan katakan. Mungkin kalau dengan sesama manusia boleh engkau berargumentasi, tapi kalau firman Tuhan yang sudah berkata di dalam hati nuranimu, lakukanlah dengan ketaatan, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya buat engkau. Dikatakan waktu Tuhan Yesus datang kepadamu, waktu Tuhan Yesus melawat engkau dengan caranya, bangkit kembali, layani Tuhan, layani pekerjaannya, dan berkat-berkat janji Tuhan itu sudah Tuhan sediakan. Saya berdoa biar di Rayon 17 ini semua anggota KUL adalah orang-orang yang seperti murid-murid yang dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan bangkit kembali, ketika Tuhan menjumpai satu persatu, pemulihan terjadi dari kehidupan mereka dan juga terhadap setiap kita semua. Kita dipulihkan dari keputusasaan, kita dipulihkan dari kekecewaan, kita dipulihkan dari kelelahan kita, kejenuhan kita, dan roh kita kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bahkan kita juga dipulihkan dalam segala sesuatunya untuk kita kembali kepada rencana Tuhan dan tidak kembali kepada masa lalu kita. Amin. Inilah pesan Tuhan untuk kita semua. Saya berdoa biar menjelang pencurahan Roh Kudus ini, apa yang Tuhan kerjakan hari-hari untuk setiap kita, kita tangkap dan kita persiapkan untuk sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan untuk setiap kita. Waktu kita dipulihkan, Tuhan siap memenuhi kita dengan sesuatu yang baru, dan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam sesuatu yang besar di era Pentakosta ketiga ini. Biar Tuhan pakai kita menjadi saksinya, Tuhan pakai kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan pakai kita untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan, bahkan menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan dari setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan memberikan pewahyuan, pengertian untuk setiap kita, untuk kita menangkap, bukannya sekedar dengan telinga jasmani kita, tapi dengan roh kita, sehingga Tuhan sendiri yang akan mewahyukan sesuatu yang baru, yang akan meneguhkan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Engkau sanggup mewahyukan apa menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan, Tuhan. Biar Engkau dapati kami adalah orang-orang yang siap untuk menerima apa yang Kau sediakan bagi kami. Berkat-berkat janji Tuhan, jawaban doa ya Tuhan. Biar itu menjadi bagian kami ketika kami taat mendengarkan apa menjadi suara-Mu, kehendak-Mu, dan kami melakukan, kami membangkitkan iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan pakai kami untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih meteraikan itu dalam hidup kami Tuhan. Biar kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai janji Tuhan digenapi bagi kami semua. Berkati Tuhan setiap kul-kul yang ada, berkati dalam setiap rumah-rumah tangga, berkati keluarga-keluarga umat-Mu, diberkati pekerjaan usaha umat-Mu, dipulihkan, diberkati, dan setiap iman dibangkitkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan lewat, yang pertama, saudara bisa transfer lewat rekening yang ada di layar saudara. Yang kedua, saudara juga bisa scan dari QR code yang ada, ya, yang ada di layar saudara. Yang ketiga, kalau saudara kebetulan lewat gereja, saudara bisa masukkan ke amplop dan saudara bisa masukkan ke kotak persembahan yang ada di ruang pembicara di dalam gereja GBI Malahayati. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita, dan kita juga berdoa untuk berkat Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah memberkati kami dengan hadirat-Mu dari pujian, penyembahan, firman Tuhan dan doa-doa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Kalau kami juga boleh mempersembahkan Tuhan persembahan kami, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berkati berkali-kali lipat dari apa yang mampu kami berikan Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk memberkatinya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kul malam hari ini biar Engkau memberkati kami dengan segala yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa, bahkan penyertaan dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus, tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus menyertai engkau semua mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.